Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, liwadihul lil qasidin, wad-dalilu alaihi laihul lil nafirin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ashabul fadail, Kanjeng Gusti Sultan Raja Muhammad Emiruddin Sultan Kanoman ke-12, Kanjeng Gusti Patih Pangeran Raja Kodiron Patih Kesultanan Oman, Bagus Mogi Nur Fadil Arya Tirtayasa dari Banten, Kiai Haji Raden Yusuf Mubarak, Kanjeng Raden Tumenggung Fakih Wira Hadiningrat dari Kesultanan Mataram Islam, Kiai Haji Raden Muhammad dari Balerante, para pengagung Keraton Kesultanan Kanoman, para hadirin hadirat yang berbahagia. Izinkan saya untuk memberikan laporan kajian penelitian nasab Kanjeng Ingkang Sinuhun Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah dan nasab Alawi kepada Kanjeng Gusti Sultan Raja Muhammad Emiruddin Sultan Kanoman ke-12 dan Kanjeng Gusti Patih Pangeran Raja Muhammad Kodiran Patih Kesultanan Kanoman tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi di Keraton Kesultanan Kanoman, Cirebon. Semoga Kanjeng Gusti Sultan Raja Muhammad Emiruddin Sultan yang ke-12 dan Kanjeng Gusti Patih Pangeran Raja Muhammad Kodiran Patih Keraton Kesultanan Kanoman senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mendapatkan keberkahan hidup dalam menjaga warisan dan wasiat Kanjeng Ingkang Sinuhun Sayyid Kamil Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Susuhunan Jati Purba Panetep Panatagama Aulia Allah Qutbus Zaman Khalifatul Rasulillah. Amin. Bersamaan dengan ini, dalam kesempatan yang berbahagia dan suasana yang hikmat, dapat kami laporkan tentang hal-hal terkait nasab Kanjeng Ingkang Sinuhun Sayyid Kamil Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Susuhunan Jati Purga Panetep Panatagama Aulia Allah Qutbus Zaman Khalifatul Rasulillah, berdasarkan manuskrip cerita Purwaka Caripan Nagari yang ditulis oleh Pangeran Arya Cirebon tahun 1720 mulai pupuh 12 sampai 17 disebutkan bahwa Kanjeng Ingkang Sinuhun Sayyid Kamil Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Susuhunan Jati Purba Panetep Panatagama Aulia Allah Qutbus Zaman Khalifatul Rasulillah lahir di Makkah Al-Mukarramah dengan nama Syarif Hidayatullah tahun 1448 Masehi. Ibunya bernama Nyai Rara Santang binti Prabu Siliwangi Kerajaan Pajajaran. Ayahnya adalah Syarif Abdullah Al-Hashimi yang kemudian setelah menjadi sultan bergelar Sultan Maulana Mahmud Al-Hashimi. Ia menguasai wilayah Bani Ismail di Mesir dan Bani Israel di Palestina. Nyai Rara Santang kemudian mendapat baru Syarifah Mubain dan tinggal di Mesir bersama suami dan anaknya. Ketika berumur 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Makkah dan nyantri di ulama-ulama Makkah. Setelah itu ia pergi ke Nusantara, mampir di Gujarat, lalu ke kerajaan Samudra Pasai. Di Pasai ia nyantri di Said. Dari Pasai ia berlayar menuju Banten. Dari Banten kemudian menuju Surabaya untuk nyantri di Sunan Ampel. Setelah beberapa lama, barulah ia diperintahkan menemani pamannya di Cirebon untuk menyebarkan agama Islam. Ia membangun pesantren di daerah Gunung Jati.
Menurut Pangeran Sulendraniningrat dalam buku Sejarah Cirebon yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 1985, disebutkan bahwa gelar lengkap Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah Ingkang Sinuhun Syarif Kamil Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Susuhunan Jati Purba Panatep Panatagama Aulia Allah Qutbuz Zaman Khalifatu Rasulillah. Dapat pula saya laporkan kepada Kanjeng Gusti Sultan dan Kanjeng Gusti Patih Kesultanan Kanoman bahwa telah dilaksanakan pertemuan musyawarah keturunan Sunan Gunung Jati di Pesantren Benda Kerep Cirebon hari Ahad tanggal 30 Juli 2023. Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon, Banten, juga para pengurus dari Nakobah Ansab Aulia Tis'a. Selain saya Usman Al-Bantani, di antara yang hadir adalah Kiai Muayyad Benda Kerep, Kiai Haji Abdurrahman Benda Kerep, Kiai Haji Muhammad Benda Kerep, Kiai Haji Ahmad Hasan Benda Kerep, Tubagus Mogi Nur Fadil Satya Tirtayasa Banten, Raden Nopal Saifullah Benda Kerep, Pangeran Fahri Mertasingan, Gus Alizan Benda Kerep, Kiai Ilzamuddin Ketua Naat, Kiai Abdul Hanan Naat, Kiai Zabidi Naat, Gus Islah Naat, dan Panji Yasin Trah Hamengkubuwono, KRT Fakih Mira Hadiningrat Trah Hamengkubuwono, Haji Erwin Porsil Walisongo, Tengku Muda Kori Aceh, dan sebagainya. Peserta yang hadir diperkirakan lebih dari 100 orang. Ada beberapa peserta yang hadir namun tidak disebutkan karena tidak mengikuti acara musyawarah sampai selesai, baik dari Banten maupun Cirebon, sehingga tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Dalam musyawarah di Benda Kerep tersebut, masing-masing peserta memperlihatkan manuskrip yang dimiliki untuk mendukung pendapatnya. Sebagian mereka menyatakan berdasarkan manuskrip yang dimiliki bahwa silsilah Sunan Gunung Jati adalah melalui Sayyid Musa Al-Kadhib. Sebagian lagi menyatakan versi Ba'alawi melalui Ali Al-Uraidi dari Ubaidillah. Setelah diadakan muqabalah antar manuskrip, maka dinyatakan bahwa silsilah Sunan Gunung Jati yang kuat mendekati kebenaran adalah melalui Sayyid Musa Al-Kadhib, sedang versi melalui Ba'alawi adalah lemah. Keputusan itu dibacakan oleh Kiai Haji Ahmad Hasan dari Benda Kerep. Dalam pertemuan itu, karena keterbatasan waktu, belum disusun kronik silsilah Sunan Gunung Jati berdasarkan manuskrip yang ditemukan, maka penulis dan Tubagus Mogi Nur Fadil berinisiasi mengumpulkan kembali para keturunan Sunan Gunung Jati untuk menginventarisir berbagai manuskrip yang waktu musyawarah itu dijadikan bahan referensi. Maka disepakatilah tempat di Bekasi agar dari Banten dan Cirebon tidak terlalu jauh. Pada hari Ahad 3 September 2023 diadakan pertemuan di rumah Kiai Haji Rahimuddin Nawawi Al-Bantani, dihadiri oleh saya sendiri, Imaduddin Usman Al-Bantani, Kiai Haji Rahimuddin Nawawi Al-Bantani, Kiai Haji Ahmad Hasan Benda Kerep, Kiai Haji Tabiri Sajili Banten, Tubagus Mogi Nur Fadil Banten, Tubagus Imamuddin Banten, Tubagus Imam Ibrahim Banten, Tubagus Salehuddin Banten, Raden Nopal Saifullah Benda Kerep, Tengku Muda Kori Aceh, Raden Lutfi Abdul Ghani Laksanegara Banten, Jina Maulana Wangsakara Banten, Raden Supriyo Ingalaga Banten, Abdurrahman Al-Bantani Bekasi, dan lain-lain. Dalam pertemuan itu, saya memimpin inventarisir manuskrip per manuskrip, masing-masing menunjukkan manuskripnya dan terkumpul 7 manuskrip. Satu manuskrip dieliminir karena hanya menceritakan tentang Sunan Giri. 6 lainnya menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyid Musa Al-Kadhib. Dari salah satu manuskrip itu ada 6 riwayat yang disebutkan. Jadi seluruh riwayat Musa Al-Kadhib menjadi 14 riwayat. Adapun ke-6 manuskrip itu adalah ke-9 manuskrip itu adalah 1. Manuskrip Bangkalan 1624, 2. Manuskrip Tapal Kuda tahun 1650,
3. Manuskrip Pamekasan tahun 1700 Masehi. Manuskrip Syekh Hasan Muhyi 1787. Babon Silsilah Mertasinga. Manuskrip Mertasinga Keraton Kesepuan Cirebon tahun 1903. Manuskrip Kangdraksan Cirebon. Pustaka Asal Usul Kesultanan Cirebon. Dokumen Silsilah Keraton Kanoman Cirebon. Sultan Anom Keraton Kanoman Cirebon pada tanggal 14 Februari 1955 pernah menandatangani staf turunan saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang disusun oleh Nyi Raden Monita tertanggal 1 Februari 1955 di Cirebon, berisi silsilah keturunan Raden Abu Bakar hingga ke Kalijam Umi Musa, maksudnya adalah Musa Al-Qadim. Manuskrip selanjutnya adalah Tinjauan Kritis Sejarah Banten 1913 Masehi. Tinjauan Kritis Sejarah Banten adalah buku yang berasal dari disertasi Profesor Husein Jayadiningrat. Dalam buku ini disebutkan 6 versi silsilah Sunan Gunung Jati yang diambil dari sumber-sumber tua, di antaranya manuskrip Daftar Raja-Raja Banten dari Priangan, manuskrip Sejarah Banten Rante-Rante Abdul Kahar, manuskrip Sejarah Para Wali, manuskrip Sejarah Para Wali berbahasa Sunda, manuskrip Wawancang Sunan Gunung Jati. Dari 6 versi itu, 5 menyebut Jumadil Kubro dan 1 tidak. Menariknya, yang tidak menyebut Jumadil Kubro justru menyebut nama Musa Al-Qadim. Namun dari 6 versi itu terkonfirmasi semuanya melalui jalur Musa Al-Qadim. Karena dalam manuskrip tertua tahun 1624, yaitu manuskrip Bangkalan dan manuskrip Tapal Kuda tahun 1650 yang telah disebutkan di atas, Jumadil Kubro adalah keturunan Musa Al-Qadim. 6 manuskrip di atas sangat kuat menunjukkan bahwa Sunan Gunung Jati merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari Sayyid Musa Al-Qadim. Sedangkan silsilah Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ba'alawi. Sedangkan silsilah Sunan Gunung Jati ke Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ba'alawi terdapat dalam manuskrip Negara Kertabuni yang ditemukan tahun 1972 dari warga Cirebon yang bernama Asikin. Asikin mengaku naskah itu didapat dari pembeli dari seseorang yang ia tidak berkenan menyebut namanya. Naskah Wangsakerta itu terdiri dari 52 kitab terbagi dalam 3 serial. Yang pertama berjudul Pustaka Raja-Raja Ibu Nusantara, 25 buku kitab kedua berjudul Negara Kertabumi, juga 25 buku, dan sisanya terangkum pada kitab Pustaka Para Ratuan Ibumi Jawa Dwipa. Manuskrip itu berangka penulisan tahun 1698 Masehi, tetapi para ahli filolog meragukannya. Para ahli memperkirakan bahwa naskah itu palsu dan ditulis baru pada tahun 1960 Masehi. Kertas manuskrip ini diolah sedemikian rupa sehingga nampak tua, namun ketika disentuh dengan jari berludah dan ditekan, warna ketuaannya luntur dan kertas ini ternyata ditulis di atas kertas manila, yaitu kertas yang hari ini diproduksi. Menurut laporan majalah Tempo, dalam majalah .tempointeraktif.com tanggal 22 Oktober 1988 diselenggarakan diskusi panel sejarah di Universitas Tarumanagara, Jakarta. Sebagian besar sejarawan dan arkeolog yang hadir dalam diskusi sehari itu menyaksikan kitab Wangsakerta itu. Setelah diskusi itu, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Puslit Arkenas menurunkan tim penyidik ke Museum Bandung. Lebih dari separuh naskah Wangsakerta yang ada diambil sebagai contoh penyidikan. Kertas aksara dan bahasa dalam naskah itu diteliti secara cermat. Dr. Andes Wendy Montana, ketua tim penyidik Arkenas, menyatakan bahwa naskah-naskah itu adalah naskah palsu. Arkeolog senior dari ahli epigrafi Universitas Indonesia, Bukhari, juga meyakini
bahwa naskah Wangsakerta itu palsu. Ia menyatakan bahwa naskah itu bagian dari skandal ilmiah dan panitia itu tidak pernah ada. Manuskrip kedua yang mengesankan bahwa Sunan Gunung Jati ke Ba'alawi adalah manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari. Naskah ini ditulis tahun 1720. Dalam naskah itu terdapat silsilah Sunan Gunung Jati melalui Ja'far Shadiq. Dari Ja'far Shadiq ke bawah ada yang aneh, yaitu ketika disebut anak Ja'far adalah Qasim Al-Malik, atau ada yang membaca Qasim Al-Manik. Namun nama ini jelas bukan Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq sebagaimana silsilah Ba'alawi diakui keluarga Ba'alawi. Nama Qasim Al-Malik lebih dekat ke Musa Al-Qadim bin Ja'far Shadiq. Namun di bawah nama Qasim Al-Malik ada dua nama yang tidak masuk daftar lazimnya silsilah Musa Al-Qadim, juga tidak masuk lazimnya silsilah Ba'alawi, yaitu Idris dan Al-Baqir. Selanjutnya ada nama Ahmad sebagai anak Al-Baqir, dan Ahmad mempunyai anak Baidillah. Dua nama ini mirip sebagaimana pengakuan Ba'alawi bahwa Ubaidillah anak Ahmad. Kemudian Baidillah mempunyai anak Muhammad. Ini tidak sama dengan silsilah Ba'alawi di mana Ubaidillah mempunyai anak bernama Alwi. Justru nama Alwi kemudian disebut setelah Muhammad. Dari sini naskah carita ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa Sunan Gunung Jati keturunan Ba'alawi, karena dalam naskah ini disebut nama Qasim Al-Malik yang lebih mirip dengan nama Musa Al-Qadim daripada nama Ali Al-Uraidi. Bahkan tokoh nasab kalangan Ba'alawi pun seperti Ali bin Asegaf menolak nasab Kanjeng Sinohon Sunan Gunung Jati dan Wali Songo lainnya dan menganggapnya sebagai nasab yang hanya ditulis sejarawan, bukan ahli nasab. Mereka menolak Sunan Gunung Jati jalur Ba'alawi. Dari semua penjelasan itu, kekuatan silsilah Gunung Jati melalui jalur Musa Al-Qadim diperkuat oleh 14 riwayat silsilah, mulai dari tahun 1624 sampai 1955 naskah Keraton Kanoman. Sementara versi Ba'alawi ditulis dalam dua naskah bermasalah. Yang pertama dianggap palsu oleh para pakar sejarah, yang kedua naskah yang ambigu antara Musa Al-Qadim dan Ba'alawi, walaupun naskahnya yaitu Carita Purwaka Caruban Nagari adalah asli. Jika dihitung, maka perbandingannya adalah 11,5 riwayat melawan hanya setengah riwayat saja. Dilihat dari sisi umur manuskrip versi Musa Al-Qadim lebih tua dari versi ambigu sekalipun. Kemudian hal penting yang bisa saya laporkan kepada Kanjeng Gusti Sultan dan Kanjeng Gusti Patih Kesultanan Kanoman adalah bahwa telah terbukti secara ilmiah berdasarkan kitab-kitab nasab primer bahwa nasab Ba'alawi terputus kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susunan silsilah Ba'alawi yang sebagaimana dimaklumi, yaitu bahwa mereka mengaku bernasab melalui Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, tidak terbukti. Ahmad bin Isa yang hidup di abad ketiga tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah berdasar kitab nasab yang sejaman atau yang mendekatinya, seperti kitab abad kelima Hijriah Tahdhibul Ansar, Al-Mazdi, Al-Muntaqilah At-Talibiyah. Juga dalam kitab abad ke-6 As-Syajarah Al-Mubarakah. Juga dalam kitab abad ke-7 Al-Bahri fi Ansabit Talibin. Juga kitab abad ke-8 Hijriah Al-Asili fi Ansabit Talibin. Dan kitab As-Sabat Al-Musaf. Kitab abad 9 Umdatul Talib fi Ansabit Al-Abi Talib. Dan kitab Al-Nafah Al-Ambariyah. Ba'alawi mengaku sebagai durian Nabi mulai tahun 895 Hijriah dengan digarangnya kitab Al-Burqatul Musiqah karya Habib Ali As-Sakrar. Habib Abu Bakar bin Ali As-Sakrar wafat 895 Hijriah. Berarti sampai saat ini sekitar 550 tahun nasab yang diaku menjadi pelantara ketersambungan kepada Nabi Muhammad itu adalah nasab Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa adalah keturunan Nabi yang diakui oleh para ahli nasab. Ia wafat 345 Hijriah menurut Ba'alawi.
Jarak dari mulai Bang Alawi mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa sampai tahun wafatnya Ahmad bin Isa adalah 550 tahun. Antara Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran dan Ahmad bin Isa ada 14 nama, yaitu Ali, Abu Bakar, Abdurrahman, Muhammad Maula Nabila, Ali Sahibudar, Ali Al-Ghayyur, Muhammad Fakir Qaddar, Ali Walidul Faqih, Muhammad Sahib Irbat, Ali Wali Kosak, Alwi Muhammad, Alwi Ubaidillah, dan Ahmad bin Isa. 14 nama Bang Alawi dari mulai Ali bin Abu Bakar As-Sakran sampai Ubaidillah tidak tercatat dalam kitab-kitab nasab yang muktabar sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-9 Hijriah. Pertama kali kitab nasab yang mencatat adalah kitab Tuhfatul Talib karya As-Samarqandi 996 Hijriah, 101 tahun setelah pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi. Jadi 650 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa. Pengakuan ini tertolak dan batal karena tidak mempunyai referensi primer. Ditambah kitab-kitab sejarah primer di abad 4 sampai abad ke-7, tidak ada yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa pernah ke Yaman, apalagi tinggal dan berketurunan. Dalam kitab Al-Ghaibah karya Abu Ja'far At-Tusi di abad ke-5 Hijriah disebutkan bahwa pada sekitar tahun 234 Hijriah Ahmad bin Isa berada di Madinah Al-Munawwarah berumur 22 tahun. Jika pada tahun 234 itu ia sudah berumur 22 tahun, maka sangat kecil kemungkinan ia masih hidup di tahun 345 seperti berita kitab-kitab Bang Alawi, karena berarti bahwa Ahmad bin Isa itu hidup sampai 133 tahun. Keluarga besar Ahmad bin Isa adalah keluarga Syiah Imamiyah. Reportase kitab-kitab sejarah Syiah Imamiyah yang primer bahwa keluarga besar Ahmad bin Isa berpindah dari kampung Surya di Madinah Al-Munawwarah, lalu pindah ke Samirah, Kufah, Baghdad dan Basrah di Irak, lalu ke Qum dan Rai di Iran. Tidak ada sedikit pun berita keluarga besar Ahmad bin Isa pindah ke Yaman. Yang pindah ke Yaman dan berketurunan dari keturunan Nabi Muhammad SAW adalah keluarga Syiah, yaitu keluarga Yahya bin Husain Ar-Rasi, menguasai Yaman pada tahun 284 Hijriah. Dinasti Ar-Rasi ini menguasai Yaman mulai tahun 284 sampai 444 Hijriah. Dan hari ini keturunan Ar-Rasi, yaitu Al-Houthi, yang hari ini menguasai Yaman, telah membatalkan nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW berdasarkan fatwa mufti negara Yaman, Syekh Sarifuddin Samsuddin, Syekh Sarafuddin Samsuddin. Jika benar Ahmad bin Isa itu pindah ke Yaman, maka ia pindah ke Yaman pada saat Ar-Rasi berkuasa. Artinya akan diketahui oleh keluarga Ar-Rasi dan akan dicatat sebagai keturunan Nabi Muhammad. Dan hari ini tentu keturunan Ar-Rasi, yaitu Houthi yang sedang menguasai Yaman hari ini, tidak akan berani membatalkan nasab Ba'alwi. Lalu kenapa mereka hari ini berani membatalkan Ba'alwi? Jawabannya hanya satu, yaitu karena dari dulu hingga hari ini mereka tidak percaya bahwa Ba'alwi adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan kepada Kanjeng Gusti Sultan Raja Muhammad Emiruddin sebagai Sultan Kanoman ke-12 dan Kanjeng Gusti Patih Pangeran Raja Muhammad Badiran sebagai Patih Keraton Kanoman. Bersamaan dengan ini kami lampirkan manuskrip yang telah saya sampaikan di atas dan buku terputusnya nasab Habib kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan ini saya merekomendasikan agar semua pencatatan silsilah Kanjeng ingkang sinuhun Sayyid Kamil Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Susuhunan Jati Purba Panatagama Awliya Allah Qutbus Zaman Khalifatul Rasulillah
ditetapkan bukan berasal dari Ba'alwi keturunan Ubaidillah, tetapi kepada Sayyid Musa Al-Kadzim. Dan saya memohon kepada Kanjeng Gusti Sultan dan Kanjeng Gusti Pangeran Pati agar papan silsilah yang diletakkan di Pasarean Kanjeng Ingkang Sinuhun yang versi Ba'alawi Ubaidillah untuk diturunkan karena tidak sesuai dengan data dan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Semoga turunan Duriat Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah selalu diberkahi Allah. Amin. Dan Kanjeng Gusti Sultan Amiruddin dan Kanjeng Gusti Pangeran Raja Muhammad Qadiran selalu diberkahi Allah. Cirebon 14 Januari 2024 yang melaporkan Imadu bin Usman Al-Bantani. Dimohon Gusti Pati untuk berdiri menerima laporan apa yang sudah disampaikan oleh Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.